Terus saya SMP Mbak yang agak sekolah agak jauh karena saya harus berjalan kaki, harus amanah, harus adil, jangan dendaman. Sing wis ya wis aja ngasih diungkit-ungkit lagi. Kota itu cuma ada wali kota dan wakil, itu menjadi sorotan masyarakat. Pikir dulu Mas, saya sowan ibu dulu. Saya sekolah di FK Undip, alhamdulillah mendapat beasiswa dari Super Semar, jadi lulus sesuai dengan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di podcastnya Mas Daman. Hari ini aku punya tamu istimewa buat kalian di rumah. Jadi kalau kalian mau tahu obrolan seru apa hari ini, jangan kemana-mana, pantengin sampai 30 menit ke depan bareng tamu istimewa kita. Nanti kita mau ngobrol apa aja? Ya, check this out. Stay tune, jangan kemana-mana. Seneng banget loh, aku Jenovi, host acara ini, kedatangan tamu istimewa, yaitu Pak Sri Harso. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi Pak. Aduh, karena kita tayangnya kan bisa di 24 jam Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, saya Mbak Novi. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah, Ya. sehat. Nah, nanti kita mau ngobrol banyak tentang Pak Sri Harso. Tenang Pak, kita nggak ngobrol politik dulu ya. Nanti saya pengen lebih kenal lebih jauh, teman-teman nanti yang ada di rumah juga pengen kenal lebih jauh dengan Bapak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini, oke? Pak, tadi kan kita udah lihat video tayangannya. Itu capek banget pasti Pak, jalan-jalan, menyusuri kampung, masuk gang. Pripun Pak Tiku, capek boten? Mbak Novi, alhamdulillah saya sudah kurang lebih 1 bulan jalan-jalan ke kampung, dari Dudan ke Magersari, ke Jagoan, ke lain-lain tempat yang ada di Kota Magelang. Alhamdulillah saya senang, santai, enjoy, dan alhamdulillah saya ketemu masyarakat Kota Magelang yang sedikit-sedikit sudah kenal saya karena saya sudah lama menjadi dokter. Alhamdulillah semangat, dan dengan semangatnya masyarakat saya juga ikut semangat untuk jalan-jalan ke RT RW tersebut. Alhamdulillah kalau jadi menambah semangat Bapak untuk terus berusuhan ya Pak ya. Oke. Pak, ini kalau kita kan taunya atau masyarakat di rumah sana, di luar sana, pasti taunya ketika Bapak berusuhan tidak bisa dong mengenal Bapak lebih jauh. Nah, kalau boleh Pak cerita sedikit atau banyak juga boleh sih di sini. Gimana sih perjalanan Pak Sri Harso dari Pak Sri Harso kecil sampai akhirnya menjadi seperti sekarang? Mbak Novi, saya tuh lahir di desa terpencil. Saya dilahirkan oleh seorang dukun bayi. Belum ada dokter ya, Pak? Baru-baru dokter, perawat aja tidak ada. Terus masa kecil saya di desa belum ada listrik seperti ini. Saya sekolah di SD di rumah saya sendiri
yang ngajar juga bapakku sendiri, karena bapakku seorang guru SD. Zaman tahun 60-an berapa itu belum ada SD Impres. Pada lahir belum guys? Belum. Tapi saya sekolah SD sangat senang karena apa? Sekolahnya tidak sampai siang, jam 11-12 waktu itu pulang. Sudah pulang Pak? Sudah pulang, terus sore habis asar itu saya senangnya angon wedhus, mengembala kambing, terus sama teman-teman di kampung. Kalau udah sore sudah angon itu yang kambing laki-laki diberi itu Mbak, senang. Terus beri itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Diadu domba dalam makna sebenarnya ya. Ya. Terus kalau sudah malam habis maghrib saya ke langgar musola dengan diajari ngaji oleh Mbah Mudin pakai apa penerangan oncor itu dan sing oncor guys, teplok, oncor ayo tahu ya. Oncor itu pakai sumbu, pakai minyak tanah. Nah, namanya desa peteng itu yang kakak-kakak saya sok demen-demen ono gendruwo gitu. Terus saya SMP Mbak yang agak sekolah agak jauh karena saya harus berjalan kaki 6 kilo. Saya harus nyangking sepatu karena jeblok itu becek. Itu belum ada angkot Pak? Boro-boro angkot satu di gunung kok. Di gunung nggak ada angkot, jadi 5:30 saya berangkat terus sampai SMP. Sebelum sampai SMP itu ada Blumbangan itu untuk ganti sepatu, terus sekolah di SMP. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu selama 3 tahun saya bisa lulus dengan baik dan menjadi juara. Effortnya ya guys, kita disuruh jalan berapa 1 kilo aja udah nggak mau ya anak zaman sekarang ya. Beliau dulu 60 pulang pergi. Nyokor Mbak Novi. Karena itu sepatunya kenapa dia harus ditaruh di itu Pak? Karena becek. Misalnya dulu becek jauh naik gunung turun gunung gitu. Sayang sepatunya ya Pak? Ya memang. Terus beli sepatu mahal zaman dulu. Terus karena saya mau melanjutkan sekolah, saya mau sekolah yang lebih tinggi. Bapak Ibu wis sekolah masalah 3 wae. SMA juga Sewu. Zaman itu saya juga ikut ngenger, atau ngenger nggak Pak? Ngenger itu di tempatnya orang di pondok itu yang istilahnya orang bayar sekolahnya, mahamnya. Terus kalau pagi di mami soto sama kerupuk, terus kalau mandi pakai timbo itu, kalau buang air kecil buang air besar ke kali itu. Jadi untuk mendapat akses pendidikan yang lebih baik. Alhamdulillah di SMA juga berjalan lancar, lulus. Terus saya melanjutkan ke fakultas kedokteran. Waktu itu alhamdulillah doa restu Bapak Ibu saya diterima 3 fakultas. 3 fakultas. Di kedokteran juga terima, UNS juga terima, di IKIP juga diterima. 3 universitas. 3 universitas. Terus saya melanjutkan di kedokteran di UNDIP karena juga bapakku seorang guru dan ibu tidak kerja. Saya di Semarang dititipkan saudara saya yang rumahnya kecil, kira-kira 4 kali 5 atau 4 kali 4 lah. Saya tidur di atas itu. Terus di atas itu bisa di lantai 2 atau di mana? Bukan, bednya tingkat itu. Bednya bed dari besi itu. Terus saya sekolah di FK Undip, alhamdulillah mendapat beasiswa dari Super Semar, jadi lulus sesuai dengan tepat waktu. Terus mengabdi di Kota Magelang mulai tahun 89 sampai pensiun kemarin. Tapi kalau boleh dihitung berarti berapa tahun Pak pengabdian itu hampir dari 89? Ya 33 tahun ya. 33 tahun ya Pak. Bidang kesehatan di Kota Magelang. Nanti sebelum menuju ke perjalanan Bapak, dalam perjalanan hidup seorang Bapak Sriharso, pasti akan ada orang spesial di samping Bapak yang memang sampai saat ini menemani Bapak dengan setia menjadi support sistemnya Bapak. Bisa diceritakan Pak, gimana sih cerita pertama kali ketemu dengan Ibu? Ibu ada di sini loh. Oh iya. Ibu. Namanya jodoh itu tidak akan lari kemana. Suatu hari saya naik bis mau kuliah di Semarang. Waktu itu juga saya dari rumah ke jalan nyokor juga. Yang punya bis itu masih sopirnya masih saudara. Sebentar itu ada Sriharso baru
pakai sepatu di sumur, kita tunggu sebentar. Setelah itu saya naik bis, ada cewek cantik di depan, di belakang sopir. Nah, waktu itu dia sendiri, terus saya ikut duduk, cerita, saya agak merayu-rayu gombal gitu. Oh, kan mau tanya siapa nama kan juga malu ya. Cuma sekolahnya di mana? Wih, bukunya baru-baru ya gitu. Oh, terus, bukunya Pak? Bukunya kan baru SMA baru-baru gitu. Okay. Habis itu dengan berjalannya waktu, nggak tahu itu Bu Hastuti itu siapa. Saya langsung kuliah di Undip. Tahu-tahu Bu Hastuti itu kos di bilik saya, Salatiga. Yeah. Terus saya waktu minggu jalan ke bilik saya dikenalkan sama Bu Hastuti, terus alhamdulillah ya. Disitulah kita bermekaran. Iya Pak. Kalau membicarakan sosok ibu Pak, apa sih yang sangat membuat Bapak ini, pokoknya inilah yang apa Pak yang menjadikan Bapak memilih ibu? Bu Hastuti anak dari desa, putranya Pak Guru juga, terus tipenya lemah, lembut, setia, dan semangat. Itu aja. Ya, lemah, lembut, dan berarti beliau penyemangat utama Bapak dong ya? Iya. Ya. Kalau dengan putra-putri, ibu itu sosok yang seperti apa Pak? Bu Hastuti itu mendidik anak-anak agak sedikit keras, terutama untuk belajar. Jadi alhamdulillah saya punya anak 3, laki 1, perempuan 2. Jadi Bu Hastuti itu didiknya agak tenanan, harus belajar gini. Berharap anak itu menjadi anak yang soleh-solehah dan pintar. Berarti memang peran beliau itu sangat-sangat luar biasa ya Pak ya. Iya. Nah, kemarin nih Pak, waktu pertama kali Bapak ngatur ke Ibu, Bu, aku mau nyalon dulu. Pripun Pak? Tanggapan Ibu, apa yang menjadi respon pertama Ibu? Seperti apa Pak? Agak sedikit panjang Mbak. Aku panjang. Gini. Suatu hari itu Mas Damar telepon saya. Ya, telepon biasa-biasa karena saya udah kenal Mas Damar itu puluhan tahun yang lalu. Ya udah 15-an tahun lah. Sering ketemu, sering ngobrol, sering apa-apa gitu. Terus aku mau ketemu Pak Sri, Pak Dokter. Ya udah monggo ketemuan. Yang di pertemuan tersebut, ayo Mas bareng-bareng membangun kota Magelang. Membangun dalam artian apa? Ya mau nyalon wali kota dan kalau persoalan jangan jadi wakil. Saya tidak langsung jawab. Yaudah saya pikir dulu Mas. Saya soal ibu dulu. Ibu saya kebetulan masih sugeng, umur 80-an 3. Sekarang beliau tinggal di Bekasi. Saya Bekasi, matur ibu, Bu, saya diajak Mas Damar untuk mengabdi lagi menjadi wakil wali kota. Ibu saya langsung, ya tak restui, tetapi ada syarat. Syaratnya apa Bu? Nah Allah ngijabahi seorang pemimpin itu harus cuma sementara. Sehingga nanti kalau anakku menjadi wakil wali kota harus amanah, harus adil, jangan dendaman. Sing wis ya wis aja ngasih diungkit-ungkit lagi. Terus diingatkan lagi mendem jeruk mikul dhuwur karo pemimpin yang dulu. Jadi pemimpin yang dulu sudah membangun kota Magelang yang baik, diteruske. Yang kurang-kurang ditingkatkan. Terus yang pesan terakhir, seorang pemimpin itu berat. Karena wali kota itu cuma ada wali kota dan wakil. Itu menjadi sorotan masyarakat. Sehingga anakku Sudarso harus menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Ucapan dan juga tindak tanduk. Ucapan harus sopan, tidak boleh kasar. Tindak tanduk harus sesuai adat wong Jawa. Ora entuk kasar, ngomong karo koncone, karo karyawane harus sing halus. Oh ibu, insya Allah akan saya tindak lanjuti. Terus saya dengan Bu Hastuti dan keluarga
ngomong-ngomong kalau ibu sudah merestui, keluarga juga insya Allah mendukung. Habis itu saya ketemu Mas Damar lagi, semoga Mas sekarang saya sudah pensiun, insya Allah sesuai dengan bidang saya kami siap. Gitu. Oke, berarti memang restu ibu ya yang menjadi penentu juga ya Pak, sampai akhirnya Bu Hastuti pun akhirnya mengiyakan gitu ya Bu. Ya sudah, ketika restu ibu itu sudah di tangan, maka restu istri pun juga akan mengikuti ya Pak. Nah Pak, boleh nggak saya menanyakan perjalanan Bapak selama menjadi dokter di Magelang ini? Pasti kan bertemu berbagai pasien gitu. Pengalaman menarik apa Pak yang memang pernah menjadi terkesan sekali gitu ketika Bapak bertemu dengan masyarakat yang ada di Magelang? Mbak Novi, satu kan tadi sudah matur, saya orang desa, tahu buat repotnya di bidang kesehatan. Zaman saya di kampung aja, kalau mau ke dokter harus ditandu. Tahu nggak ditandu Mbak? Dipikul. Karena tidak ada motor, tidak ada mobil, ditandu. Digotong berempat itu seperti kalau waktu Pangeran Diponegoro perjuangan itu. Nah, dengan ingatan saya masih desa, saya waktu itu di Bunas Boton, saya alhamdulillah senangnya keliling Mbak. Keliling ke kampung-kampung, ke RT, ke RW 1 sampai RW 13 di Magelang itu kenal semua. Terus ke Panjang ada RW 1 sampai RW 8 juga kenal juga semua. Terus ke Gelangan karena wilayah kecamatan, di sana ada RW 1 sampai RW 7. Nah, dengan keliling ke masyarakat itu ada hal yang kurang pas di mana di masyarakat waktu itu belum banyak sing punya WC dan jumleng. Waktu itu tahun 89-90. Terus saya mengusulkan ke pusat, ayo jumlengisasi dengan program gitu. Sama sumur dulu Mbak, tapi sumur tidak berhasil. Sing berhasil jumlengisasi itu, alhamdulillah dengan program saya itu saya menjadi dokter teladan. Cuma goro-goro jumleng. Tapi penting itu Pak. Gitu ya zaman itu, karena saya keliling ke rumah-rumah. Terus selama jadi dokter teladan, pingin apa Pak Sri? Saya tidak pingin apa-apa, saya pingin naik haji. Terus saya dinaikkan haji. Dengan berjalannya waktu itu wali kotanya Pak Waryanto tahu kalau saya sering ke masyarakat, tidak pernah istilahnya itu nyari duit. Pokoknya saonone ditompo sama Pak Waryanto disekolahkan master kesehatan. Saya matur Pak Fahri, saya betul gada harta, kok tak biayai waktu di Pak Fahri. Lulus tepat waktu, habis itu ke puskesmas lagi. Terus masih dibutuhkan lagi loh Pak sih dokter spesialis saraf. Kali matur, aku lagi duit Pak Fahri, tak biayai. Terus saya sekolah spesialis saraf, alhamdulillah sudah bisa lulus, dan waktu lulus saya langsung ditempatkan di RSUD. Jadi jelas banget ya guys bahwa beliau ini sangat-sangat sederhana. Jadi kalau dari yang pembicaraan obrolan kita tadi terlihat sekali bahwa Bapak itu bukan sosok yang neko-neko gitu. Jadi memang apa yang menjadi prinsip beliau, sebuah kesederhanaan. Berkali-kali beliau bilang saya dari desa gitu. Justru itu yang menjadikan beliau sebagai sosok yang menurutku sih hebat banget, luar biasa sekali dan inspiratif. Apalagi dengan proses pengabdiannya beliau yang itu nggak kaleng-kaleng gitu. Dan kita pernah beberapa kali ya Pak, kita ke titik-titik lokasi di beberapa titik itu, beliau sangat dikenal oleh masyarakat karena jasanya beliau. Anakku dulu kalau suntik sama Pak Harso, kalau nggak punya uang, nah itu ya yang benar-benar itu bukti langsung gitu ya Pak, bahwa sebuah kebaikan tidak perlu disuarakan, tapi akan menyuarakan sendiri gitu ya Pak, akan bersuara sendiri. Mbak Novi, yang terkesan lagi zaman itu kan program keluarga berencana ya Pak. Wah, digalakkan oleh Pak Harto. Memang program itu sangat baik menurut saya. Zaman itu kalau suntik itu 2.500 itu aja sing do, maaf ya Mbak, sing do ora bayar ya oke Pak sih, daripada Harto pun yang penting suntik aja telat gitu. Banyak Mbak. Aku saya ke
kelurahan Panjang itu pasti ini prosesi anu lho urung bayar yo. Wah, aku Masih ingat ya, Pak ya? Iya, masih ingat. Terus juga waktu jadi direktur umum kan pelan sekitar masal dan sebagainya Pak, banyak anak-anak sing sekarang udah berhasil ingat disupport sama Pak. Iya, bahkan ada Pak yang cerita itu memang ada salah satu yang memang pernah dibantu sekolah juga oleh Bapak. Tapi saya nggak boleh cerita di sini ya. Jangan lah. Iya. Nah, guys itu tadi obrolan kita bareng Pak Siharto. Sebelum nanti kita tutup Pak, mungkin ada satu kata atau mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Magelang, terlebih nanti khususnya untuk tanggal 27 November Pak. Masyarakat Kota Magelang yang kami cintai dan yang kami banggakan, insya Allah tanggal 27 November hari Rabu akan ada pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dengan harapan satu, jangan golput, pilih sesuai dengan hati nurani. Dan yang ketiga, harus damai-damai saja. Ini adalah pesta demokrasi, senang-senang, jangan ada dusta di antara kita, jangan saling dendam. Dan sekali lagi, masyarakat Kota Magelang sudah pandai, sudah cerdas, dan insya Allah akan lebih damai. Damai. Nomor 2 ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Sehat selalu dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih istimewa. Oke, matur Mbak Nabi atas wawancaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita cita-citakan. Amin amin. Terima kasih. Oke guys, kita bungkus.